Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sifatul Roma Agustina, salah satu mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Gresik, yang akan menjelaskan bagian demonstrasi topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Materinya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan Indonesia adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani, yaitu mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada siswa ada 4 poin. Poinnya pertama yaitu mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mendidik siswa dengan menuntun. Yang ketiga, menanamkan perilaku budi pekerti. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem Among atau sistem Tripusat. Dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara, layaknya seorang petani menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi terbaik agar menjadi padi yang tumbuh sesuai kodratnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik itu bisa mengubah padi menjadi jagung dan juga sebaliknya. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mendidik sesuai dengan kodrat alam. Ya, kodrat alam artinya anak itu lahir dengan karakteristik dan perkembangan fisik yang berbeda antara setiap individu. Setiap anak lahir dengan kemampuan unik yang sudah ditentukan oleh faktor genetik dan warisan dari biologis. Dan pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam anak akan membantu untuk mengidentifikasi potensi dan kecenderungan alamiah sehingga dapat mengembangkan bakat-bakat dari peserta didik. Dan kodrat alam juga mencakup aspek fisik. Memahami perkembangan fisik anak membantu memastikan bahwa pendidikan itu sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Terus mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu artinya anak berkembang sesuai dengan masa perkembangan yang ada di lingkungannya. Kodrat zaman mencangkup pengaruh dari lingkungan, sosial budaya, dan teknologi yang membentuk pengalaman itu. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara anak untuk belajar, untuk berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Pendidikan hendaknya mengintegrasikan teknologi untuk menghadapi tantangan dan juga peluang di era digital. Jadi pendidikan itu perlu mempertimbangkan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat dan perlu menyeimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kedua yaitu mendidik dengan menuntun. Mendidik dengan menuntun artinya pendidikan itu sebagai wadah untuk memberikan peran kepada sekolah khususnya untuk pendidik dalam membantu atau membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga bisa mencapai cita-cita yang diharapkan dan dapat berguna untuk kehidupan
harapan dari peserta didik di masa yang akan datang. Jadi pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada anak agar dapat memperbaiki dari perilaku. Hidup dan tumbuhnya kekuatan itu dari kodrat anak menurut dari Ki Hajar Dewantara. Poin yang ketiga yaitu menanamkan perilaku budi pekerti. Itu terdapat 3 aspek. Ada cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan yang terakhir karya atau psikomotornya. Dari ketiga poin tadi, yang pertama, aspek kognitif. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Yang kedua, afektif. Peserta didik itu dilatih untuk mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia itu tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Dan yang terakhir, psikomotorik merupakan hasil dari sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Poin yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem Among dan sistem Tripusat. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Kalau Tripusat itu di dalamnya terdapat ing ngarsa swung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handa yani. Ing ngarsa swung tulodo yaitu menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan yang baik. Ing madya mangun karsa, dan seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, tuturi handayani itu seorang pemimpin haruslah memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.